agar pemerintah terus meningkatkan kualitas standar untuk infrastruktur, terutama jalan-jalan untuk transportasi darat, kemudian juga fasilitas di jalur kereta api dan juga udara, laut dan semuanya. Halo pendengar dan juga pemirsa RRI Semarang, berjumpa kembali dalam podcast RRI Semarang. Dan kali ini saya Rosi yang akan bersama dengan Anda, dan kali ini kita akan hadir dalam dialog khusus bersama dengan DPD RI. Ini terkait dengan keselamatan lalu lintas jelang mudik Lebaran. Nah, seperti apa? Tentu saya tidak sendiri, karena di ruang podcast RRI Semarang sudah hadir narasumber yang siap untuk berbincang bersama dengan kita. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Kali ini saya akan bersama dengan Bapak Dr. Abdul Holik SHMSI. Beliau adalah anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah. Sudah ada di hadapan saya. Halo Pak Abdul Holik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Rosi, selamat pagi menjelang siang. Iya, baik. Sehat selalu untuk semua para sehat selalu juga pendengar dan pemirsa RRI ya. Baik, Pak Holik, untuk siang hari ini kita akan bicara tentang keselamatan lalu lintas, apalagi ini kita sudah mendekati bulan Ramadan, yang artinya segala sesuatunya itu harus dipersiapkan. Kita tahu Pak, lalu lintas kita itu butuh banyak sekali perhatian, termasuk kalau kita bicara soal mudik, itu adalah sesuatu yang khas di Indonesia. Hanya di Indonesia sepertinya mudik itu ada, di luar Indonesia sepertinya tidak. Nah, seperti apa Pak Holik ini melihat kesiapan dari segenap pihak untuk mudik di tahun ini? Ya, Mbak Rosi dan pendengar serta pemirsa RRI, memang mudik ini sesuatu yang khas dan sangat sakral bagi semua orang, apalagi kalau udah bulan-bulan seperti ini udah mulai berpikir gimana untuk mudik nanti. Betul. Bahkan sebagian sudah mulai mempersiapkan bagaimana perjalanan nanti untuk bisa kembali mudik pulang kampung bertemu dengan keluarga di suasana Lebaran Idul Fitri. Jadi bahkan orang ada yang selama setahun itu dia mempersiapkan menabung hanya untuk mudik ya. Jadi ini memang ya sakral, tapi sesuatu yang ada nilai religiusnya karena berkaitan dengan momen Lebaran setelah puasa, tapi juga nilai sosialnya sangat tinggi karena memang itu menjalin silaturahmi keluarga, sanak saudara yang memang itu juga sangat baik untuk kebaikan masyarakat kita. Nah, makanya semua pihak, terutama tentu para instansi yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan transportasi yang mengantarkan para pemudik ini harus mempersiapkan ini semuanya dengan sebaik mungkin. Dan saya kira setiap tahun memang karena momen yang sudah rutin ini hampir semua instansi sudah mempersiapkan. Tadi saya baru cross check ke PT KAI, mereka sudah menyiapkan dan sebentar lagi sudah akan mulai open tiket untuk Lebaran. Sudah bisa pesan tiket kereta api untuk Lebaran. Artinya sudah disiapkan. Nah, namun tentu ada beberapa hal yang harus tentu kita cermati bersama. Misalnya soal keselamatan. Setiap kali kita melewati event mudik Lebaran, kita juga sering disuguhkan dengan informasi dan berita kecelakaan. Informasi dengan berita jatuhnya korban. Dan dari waktu ke waktu pemerintah dan semua instansi juga berupaya untuk menekan itu. Karena memang ini hal yang harusnya bisa kita upayakan dan kita tidak inginkan ada kasus-kasus kecelakaannya apalagi sampai jatuh korban. Nah, karena itu betul kita perlu meningkatkan kesiapan dan juga upaya untuk menjamin keselamatan mudik nanti. Baik, Pak Holik, kita juga tahu bahwa pemerintah daerah begitu. Ini sudah banyak yang kemudian memprogramkan mudik gratis. Ini menjadi salah satu program tahunan yang memang betul-betul diupayakan, mengingat warga dari pemerintah daerah tersebut banyak yang merantau. Kemudian ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan terkait dengan hal tersebut. Bagaimana Pak Holik juga melihat terkait dengan program mudik gratis ini? Ya, ini sangat bagus untuk membantu masyarakat agar tidak semua menggunakan transportasi kendaraan pribadi. Kalau semuanya
menggunakan pribadi, tentu nanti akan terjadi traffic jam atau kemacetan yang menyulitkan untuk penanganannya. Makanya mudik gratis atau mudik bersama yang difasilitasi oleh berbagai pihak, ada swasta, ada pemerintah, harus terus diupayakan dan kalau perlu memang tentu ditingkatkan. Dan kita berharap ini sedang pemerintah mendorong atau membuat kebijakan efisiensi. Yang lain mungkin boleh, tapi untuk mudik gratis kalau bisa jangan kena efisiensi karena membantu masyarakat. Dan sudah rutin ya, jadi masyarakat pun banyak yang sudah menunggu untuk mudik gratis ini bisa kembali berjalan. Dan saya setuju mendukung sepenuhnya program-program seperti ini di semua daerah termasuk Jawa Tengah. Karena tadi Mbak Rosi sampaikan betul, banyak sekali para warga daerah kita termasuk Jawa Tengah ini yang berada di kota-kota yang pada akhirnya nanti akan mudik lebaran. Tapi sebetulnya ada tidak Pak hal-hal yang memang harus kita pelajari karena pola mudik dari tahun ke tahun itu kan dinamikanya berbeda ya Pak. Kendala-kendala yang dihadapi juga barangkali berbeda termasuk untuk di tahun ini kita tahu bahwa ada kebijakan tentang efisiensi tadi begitu ya. Padahal di sisi lain Pak ada fasilitas-fasilitas infrastruktur ini yang memang butuh perbaikan begitu. Nah kaitannya dengan hal ini bagaimana dari Pak Holik sendiri melihat? Ya sejauh ini kami belum mendapatkan informasi detail tentang efisiensi, tapi tentu sekali lagi di berbagai kesempatan dengan pihak pemerintah daerah maupun dengan pihak pemerintah pusat, dengan kementerian, kami mendorong untuk jangan dilakukan efisiensi untuk perbaikan layanan infrastruktur terutama untuk kaitan dengan mudik. Misalnya biasanya setiap tahun perawatan jalan itu H-min berapa udah selesai. Nah tahun ini kita berharapkan juga seperti itu. Jalan-jalan yang harusnya dilakukan perawatan tetap berjalan agar mudiknya bisa lancar dan infrastrukturnya bisa bagus dan menunjang untuk mudik juga menjamin keselamatan dan kenyamanan para pemudik. Pak Holik, bagaimana kemudian pengawasan yang dilakukan terkait dengan perbaikan infrastruktur ini? Bahkan ada yang mengatakan bahwa perbaikan ini seharusnya memang kualitasnya menjadi kualitas yang harusnya sangat baik begitu. Karena memang pada saat perbaikan itu menjadi salah satu titik kemacetan dan itu tidak diharapkan gitu Pak. Ketika kualitasnya baik maka diharapkan infrastruktur ini bisa lebih tahan lama begitu katakanlah, tidak dilakukan perbaikan-perbaikan terus yang bisa menyebabkan kemacetan. Bagaimana ini? Ya pasti kita berharap banyak untuk itu ya agar pemerintah terus meningkatkan kualitas standar untuk infrastruktur terutama jalan-jalan untuk transportasi darat, kemudian juga fasilitas di jalur kereta api dan juga udara, laut dan semuanya. Nah, memang ada umur tertentu untuk kemampuan jalan misalnya ya. Nah, kita berharap standarnya ditingkatkan agar bisa lebih long life lagi, daya tahannya kuat. Namun memang kita juga tidak bisa memungkiri Lebaran tahun ini tidak terlalu jauh waktunya dari musim hujan. Betul, ya. Jadi masih ada rawan banjir. Ini menambah menambah challenge atau tantangan buat pemerintah, instansi untuk bisa lebih mengantisipasi menjaga kualitas mudik, tapi juga mengantisipasi resiko masih terjadi bencana apakah banjir, apakah tanah longsor. Oke, baik. Pak Holik ditahan dulu sebentar. Kita akan lanjutkan untuk podcast RRI Semarang. Dan sesaat lagi pendengar dan juga pemirsa, saya akan kembali lagi tentunya dalam dialog khusus bersama dengan DPD RI. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan RRI Semarang. 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar. Aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Tak pikir kau
Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kembali lagi dalam dialog khusus bersama dengan DPD RI dan saya juga masih bersama dengan Bapak Dr. Abdul Holik dan nanti kita akan bicara ini tentang keselamatan lalu lintas menjelang mudik Lebaran karena sudah tinggal beberapa saat lagi dan ini tentunya juga butuh persiapan, tidak bisa tidak. Baik, langsung saja ini saya menuju ke Pak Holik kembali. Pak Holik, terkait dengan tadi sempat disinggung moda transportasi kereta api. Sepertinya era bergeser, Pak. Sekarang ini kereta api menjadi favorit untuk masyarakat, bukan hanya sebetulnya untuk mudik, tapi dalam perjalanan pun kita merasakan nyaman, kemudian memilih kereta api menjadi pilihan. Termasuk Pak Holik, Pak? Iya, saya termasuk pengguna kereta api yang sangat sering. Kita harus tos berarti, Pak. Karena saya juga suka sekali dengan naik kereta api. Baik, kemudian catatan dari Pak Holik terkait dengan moda transportasi kereta api. Seperti apa ini, Pak Holik? Iya, betul tadi Mbak Rosi dan para pemirsa pendengar. Kereta api dari waktu ke waktu terus menjadi pilihan masyarakat. Itu dulu ada istilahnya, kereta api itu adalah hitam-hitam tapi sering dicari. Hitam manis. Hitam manis ya. Jadi orang sekarang cenderung memang kereta api menjadi pilihan utama. Selain tadi karena kenyamanan, juga ketepatan waktu yang terus ditingkatkan sehingga orang sangat memprioritaskan kereta api sebagai sebuah pilihan. Nah, dari informasi yang kami dapatkan, kami tadi baru bertemu dengan Daop 4 di sini ya. Iya betul, Daop kereta api Semarang. Persiapan mereka sudah sangat bagus. Kami juga mengecek misalnya kemarin kan baru ada kejadian jalur kereta api yang kena jebol, sehingga kemudian kena banjir di daerah Gubuk Grobogan. Dan informasinya sudah bisa ditangani meskipun belum sepenuhnya normal karena kecepatan kereta yang melintas di jalur itu masih harus sekitar antara 20 km per jam. Dari normalnya harusnya 100 sampai 120. Tapi perkiranya 2 minggu ke depan akan semakin mendekati kemampuan normal jalurnya. Itu dari sisi ke jalurnya. Nah, yang berikutnya dari segi kesiapan pengamanannya juga mereka sudah sangat persiapkan untuk semua, baik yang di stasiun, kemudian di kereta sendiri sudah sangat bagus pengamanannya. Dan yang berikutnya ini untuk keselamatannya ya. Memang masih ada tantangan. Pertama, di kereta api masih cukup banyak perlintasan sebidang. Jalur kereta yang dilintasi oleh moda transportasi yang lain, apakah mobil, motor digunakan oleh masyarakat. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian. Kita berharap agar jalur lintas bidang ini dijaga betul untuk selama persiapan mudik ini sehingga tidak terjadi kecelakaan di perlintasan. Yang kedua, ini kita menghimbau dan sangat prihatin kepada masyarakat di Jawa Tengah. Masih sering terjadi kasus-kasus pelemparan kereta oleh anak. Memang banyak pelakunya itu anak-anak, tapi ini bagian dari kita warga masyarakat. Mohon mari kita menjaga agar jangan terjadi lagi pelemparan kereta api yang berisiko membahayakan penumpang. Ya, ini sangat, makanya kami sendiri di DPD RI mendorong namanya gerakan Gerlantas namanya ya, gerakan tertib dan selamat berlalu lintas. Gerlantas. Namanya Gerlantas. Itu di semua apakah di kendaraan bermotor, kemudian di kereta api dan semuanya kita mendorong masyarakat mengutamakan keselamatan di dalam berlalu lintas. Karena orang kemana-mana atau dimanapun tujuan berlalu lintas adalah sampai kepada tujuan. Iya. Selamat sampai tujuan, itu tujuannya orang berkendara atau berlalu lintas. Makanya keselamatan menjadi yang utama. Dulu banyak keselamatan nomor 1, gitu kan, seperti itu. Nah, ini kita sekali mengajak seluruh komponen masyarakat, ya pelajar, pemuda,
dan juga tokoh-tokoh masyarakat ikut membantu mendorong gerakan selamat lintas ini menjadi kesadaran bersama. Termasuk tadi sekali lagi untuk moda kereta api itu masih ada titik-titik rawan berkaitan dengan perlintasan sebidang dan juga terjadinya pelemparan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sebagian tadi pelakunya anak-anak. Jadi mohon nanti ini biasanya bulan puasa anak-anak pada ngabuburit. Nah ini harus diingatkan oleh orang tua juga oleh masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan dan mengganggu keamanan keselamatan kereta api misalnya. Sebelum beralih ke moda transportasi lain ini Pak Holik, biasanya kalau kita bicara tentang kereta api, itu kaitannya lanjutannya adalah dengan transportasi publik lanjutan. Biasanya sampai di stasiun, kemudian akan ke tempat-tempat tertentu dan sebagainya, terkendalanya adalah terkait dengan transportasi publiknya begitu. Nah ini bagaimana dari catatan Pak Holik sendiri? Ya memang ini bagian dari kebutuhan masyarakat agar pergerakan dari satu titik ke titik berikutnya itu bisa lancar, karena menumpukan menjadi problem, menjadi penumpukan bisa menimbulkan kemacetan dan kesulitan baru. Nah makanya kita berharap nanti transportasi umum penunjang bisa connecting dengan apakah stasiun, apakah terminal. Sejauh ini sih saya lihat cukup bagus ya di Semarang. Transportasi penunjangnya ya tentu tinggal nanti kita koordinasikan, kita integrasikan supaya lebih optimal lagi. Baik, dari darat kita menuju ke laut, Pak Holik ini kapal laut, pelabuhan. Bagaimana catatan dari Pak Holik untuk persiapan mudik di tahun ini? Ya memang kami beberapa kali berkunjung ke pelabuhan untuk koordinasi, sekaligus kita juga meminta informasi berkaitan dengan pelayanan arus mudik melalui jalur laut. Memang di Pelabuhan Tanjung Mas ini salah satunya selain angkutan barang memang juga ada angkutan penumpang. Dan sejauh ini memang juga tidak ada kendala yang berarti, cukup banyak. Nah mungkin kita menghimbau ke warga masyarakat apabila merencanakan mudik ini termasuk juga mempertimbangkan gunakan kapal laut. Ya saya kira seru juga loh kalau naik kapal laut ya, tapi mungkin harus jauh-jauh hari ya, karena ini untuk para pemudik yang cukup punya kelonggaran waktu. Kalau misalnya tidak mendapatkan tiket dari kereta api atau pesawat, bisa memilih angkutan melalui jalur laut. Dan ini kapalnya dari dulu kita datang ke pelabuhan cukup tersedia ya jalur transportasi laut. Nanti kita juga akan cross check lagi. Terkait dengan sistem Pak, kita beberapa kali juga ada kecelakaan laut begitu, yang itu kemudian over muatan, over penumpang dan lain-lain. Sistem pengawasan seperti apa ini Pak untuk moda transportasi laut sendiri ini? Ya, memang nanti tugas dari instansi yang terkait, misalnya di pelabuhan, memastikan bahwa kapasitas kapal tidak boleh melebihi ya, termasuk juga manifest penumpangnya harus akurat, tidak boleh ada yang bahasanya menumpang yang tidak tercatat ya, sehingga ilegal. Ya misalnya seperti itu, jadi nanti malah membahayakan semua. Dan ini sekali lagi musimnya ini juga kalau melihat waktunya bulan Januari Februari, terkadang gelombang di beberapa daerah juga cukup tinggi. Ya, jadi ini menjadi bagian yang dimitigasi dari awal. Keselamatan di jalur transportasi laut juga diutamakan. Baik, ada lagi nih Pak Holik yang menjadi catatan, terminal bus. Nah, ini bagaimana Pak Holik? Apakah juga kemarin-kemarin sempat juga sopir mengeluhkan bahwa penumpang sepi dan sebagainya karena masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi, sedangkan di sisi lain memang didorong untuk menggunakan transportasi publik agar lebih nyaman, kemudian tidak bermacet-macet, tidak banyak kendaraan dan pastinya mengurangi angka kecelakaan. Iya, ini saya kira jalur bus atau menggunakan angkutan umum, bus dan kendaraan lain itu juga salah satu pilihan yang banyak dipakai oleh para pemudik ya. Makanya seringkali kalau menjelang Lebaran mudik mesti banyak bus-bus tambahan atau kemudian juga banyak terminal-terminal bayangan yang muncul untuk mengangkut pemudik. Nah, ini ada sisi krusialnya adalah
standar keselamatan kembali. Kita juga sering melihat atau sering mendengar ada kecelakaan bis karena kelayakan atau kelaikan bisnya harus dijamin. Nah nanti tentu ini saya juga akan bertemu dengan Dishub untuk mengingatkan agar terminal-terminal memastikan mengecek kesiapan armadanya dan juga pengemudinya. Ini harus betul-betul dipersiapkan, jangan sampai tadi ada risiko-risiko yang tidak terantisipasi, apakah tadi kendaraannya, apakah yang tidak layak, ataukah kemudian pengemudinya yang tidak fit atau tidak baik untuk melakukan menjadi bagian dari transportasi ini. Nah ini juga kita perlu menghimbau juga karena hari-hari ini juga banyak yang menggunakan pribadi dalam kurung seperti travel ya. Ini juga mohon nanti para penyelenggara atau penyedia jasa ini juga mempertimbangkan betul keselamatan. Artinya pengemudinya harus betul-betul dijaga agar kemampuan dia atau daya tahan dia itu betul-betul bisa untuk sebagai pengemudi ya. Maksudnya jangan sampai jamnya itu berlebihan. Ibaratnya dia harus pakai istirahat dan disediakan supir untuk secukupnya mengatur pola yang ini. Karena tahun-tahun lalu ada kecelakaan dari travel yang menimbulkan korban jiwa. Ini harus kita antisipasi dari awal. Nanti di sub kita coba dan juga yang lain menghimbau untuk bisa travel juga bisa mempersiapkan dengan baik. Jadi pemahaman terkait dengan keselamatan ini juga harus sampai betul kepada para pemilik usaha ya Pak? Ya, jangan semuanya. Semuanya. Dan baik. Juga tentu penumpangnya juga harus juga memilih yang atau mengingatkan ini kira-kira resikonya seperti apa. Nah tadi kalau misalnya travel pribadi kalau bisa jangan sampai berapa kali dia sudah tripnya masih diatur kan berbahaya untuk kemampuan supirnya ya. Nah ini penyedia jasanya harus betul-betul nanti diingatkan ada mekanisme apa untuk checking ya supaya keselamatannya terjamin. Jangan hanya semata-mata berorientasi pada keuntungan begitu ya Pak? Pasti karena sekali lagi tujuan orang berkendara apalagi di mudik itu adalah selamat sampai tujuan. Dia ingin pulang ke kampung halaman, bertemu dengan keluarga. Tujuannya itu, maka fasilitas transportasi semuanya harus menjamin ini pemudik ini bisa sampai pada tujuannya, berkumpul dengan keluarga, selamat sampai tujuan. Maka semuanya tadi selain penyelenggara jasa, penumpangnya juga harus sama-sama menjaga. Kerlantas tadi menjadi penting untuk semua. Oke, baik. Ada satu lagi pertanyaan yang ini biasanya menjadi sangat penting. Aturan tentang tarif. Oh iya. Pak Holik. Ini kita tahu bahwa kadang-kadang ada yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Di saat aturannya sudah ada, tetapi melihat pasar yang sedemikian besar, mungkin harapannya bisa meraup untung begitu ya. Tetapi di sisi lain ada aturan yang juga mengikat. Nah ini sebaiknya bagaimana Pak? Apakah memang diatur saja begitu ada aturannya, ataukah diserahkan kepada pasar sesuai dengan nanti pergerakan dinamika untuk menjelang Lebaran ini? Ya, memang sebenarnya pemerintah selalu membuat ketentuan tentang tarif. Biasanya ada batas atasnya ya. Nah tentu ya memang situasinya karena permintaan sedang sangat tinggi, kadang mungkin tidak bisa terkontrol ya. Nah ini tugas pemerintah dan juga kita menghimbau kepada penyedia jasa untuk tetap mematuhi ketentuan ambang batas tarif itu. Nah mungkin yang lupa nih Mbak Rosi, juga banyak pemudik yang menggunakan motor ini. Nah ini juga sering menjadi fenomena di kita. Nah tentu kembali kita mengingatkan betul berkendara dengan motor itu pertama risikonya tentu lebih tinggi. Risiko lebih tinggi karena selain jaraknya yang mungkin cukup jauh, ini membutuhkan kalau menggunakan motor upayakan ya semua
persyaratan untuk selamat berkendara dengan motor digunakan, apakah itu helmnya, kemudian baju pengamannya dan juga bebannya. Tapi kalau masih memungkinkan, tentu ini nanti dengan KA ini yang banyak menyediakan angkutan logistik untuk membawa kendaraan sampai ke kampung motor, halaman gitu ya, jadi Pak. yang punya atau keluarganya bisa menggunakan kereta api, motornya dititipkan di kereta api nanti diantarkan. Jadi tidak harus memaksakan naik kendaraan motor yang tentu resikonya jauh lebih tinggi. Tapi tentu kalau tetap menjadi pilihan, ya tetap utamakan juga keselamatan. Oke, baik. Pak Holik, sepertinya waktu kita juga harus sampai di sini dalam podcast RRI Semarang. Dialog khusus kali ini bersama dengan DPD RI. Pak Holik, apakah ada pesan untuk masyarakat, baik itu pemilik usaha, baik itu masyarakat yang nantinya juga akan mudik lebaran di tahun ini, apa yang ingin disampaikan termasuk untuk pihak-pihak terkait ini? Ya, sekali lagi ini mudik lebaran menjadi momen penting untuk kita semua, sangat berharga untuk masyarakat. Makanya mari kita semua mempersiapkan diri, baik instansi-instansi yang terkait, pemerintah secara optimal berkoordinasi agar mudik ini berjalan lancar dan juga selamat. Dan juga kepada para pemudik tentu juga sama, kita berpesan tujuan untuk mudik adalah selamat sampai tujuan, sampai rumah. Maka ini yang menjadi diutamakan. Baik, terima kasih Pak Holik sudah bersama dengan RRI Semarang. Terima kasih Mbak Rosi, terima kasih RRI. Baik. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan podcast RRI Semarang kali ini bersama dengan Bapak Abdul Holik. Beliau adalah anggota DPD RI tentang keselamatan berlalu lintas menjelang mudik lebaran. Dan saya Rosi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.